Suamimu kok gak diajak? Pasti malu ya karena cuma supir? Atau masih sibuk macet-macetan di jalan? Hina Rendi, mantan suamiku dulu di acara reuni. Tapi wajahnya pucat saat MC memanggil suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Aku tidak pernah menyangka akan kembali melihat lambang sekolah itu, logo SMA Harapan Utama, setelah sekian lama berusaha menghapus seluruh kenangan yang menempel padanya. Bertahun-tahun aku menutup pintu rapat-rapat terhadap masa lalu, meninggalkan jejak yang dulu begitu membekas, termasuk seseorang yang pernah kucintai dengan seluruh hidupku, hanya untuk menghancurkan aku tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Undangan reuni akbar itu datang pada suatu pagi yang tenang, saat aku baru saja selesai memberesi meja makan. Matahari belum sepenuhnya naik, dan rumah kecil yang kutempati bersama suamiku sekarang, Rafa, masih terasa hangat oleh aroma kopi buatannya. Di antara tumpukan brosur, tagihan listrik, dan paket kecil berisi aksesori daring yang kubeli seminggu yang lalu, amplop putih dengan cap biru laut itu langsung mencuri perhatian. Tanganku sempat berhenti di udara, ragu menyentuhnya. Entah kenapa, ada firasat yang menyesakan begitu melihat tulisan, Reuni Akbar Alumni Smahut 2009. Aku membuka amplop itu dengan gerakan pelan, seakan takut serpihan masa lalu akan keluar dan menyergapku. Kertas undangan tebal berdesain elegan itu terlipat rapi, seolah sengaja dibuat semewah mungkin. Mungkin untuk menunjukkan kesuksesan alumni yang katanya kini bekerja di berbagai bidang elit. Aku menghela napas, membaca baris demi baris kalimat formal yang menyambutku. Dengan hormat, kami mengundang seluruh alumni Angkatan 2009 untuk hadir pada reuni akbar 25 tahun. Setelah itu ada daftar acara, sambutan, gala dinner, dan nama-nama panitia. Namanya ada di sana. Rendi Mahardika, mantan suamiku. Mantan seseorang yang dulu berjanji sehidup semati, sebelum akhirnya memilih pergi bersama seorang wanita kaya yang memberinya kehidupan yang lebih layak. Dadaku langsung mengeras seperti dipukul sesuatu. Ruangan terasa menyempit. Aku tidak sadar kapan Rafa berjalan mendekati, membawa 2 cangkir kopi panas. Ia menatapku beberapa detik sebelum duduk di kursi di depanku. Matanya, seperti biasa, tenang, hangat, penuh penerimaan. "Ada apa?" tanyanya lembut. Aku tidak langsung menjawab, hanya menyodorkan undangan itu tanpa suara. Rafa mengambilnya, membaca sekilas, lalu menyandarkan punggung ke kursi sambil tersenyum kecil. "Reuni, ya? Sudah lama kamu nggak ketemu teman-teman SMA." Aku menelan ludah, merasakan getaran tak nyaman merambat dari ujung jari hingga tenggorokan. Nama dia ada di daftar panitia, gumamku lirih. "Rendi?" tanya Rafa tanpa ragu. Suaranya tetap lembut, tidak menghakimi. Aku mengangguk pelan. Rafa meletakkan undangan itu di meja, kemudian menggenggam tanganku. Hangatnya membuatku sedikit bisa bernapas. "Kalau kamu mau datang, aku dukung. Kalau nggak mau, itu juga nggak apa-apa." Ia menatapku dalam. "Tapi kamu tidak perlu takut bertemu masa lalu. Kamu sudah jauh lebih kuat sekarang." Kata-katanya indah, tulusan. Tapi hatiku justru semakin berat. Karena aku tahu, aku belum selesai dengan luka itu. Selama ini aku berpura-pura sembuh. Pura-pura tidak peduli. Pura-pura melupakan hari ketika Rendi meninggalkanku hanya karena aku dianggap tidak bisa memberinya hidup mewah. Hari ketika ia berkata aku terlalu sederhana, terlalu biasa, terlalu jauh dari wanita yang bisa mengangkat martabatnya di depan keluarganya. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Aku takut. Akhirnya aku berkata jujur. Takut kalau aku kembali merasa hina atau rendah diri. Takut ketemu dia. Takut melihat dia bahagia setelah menyakitiku. Aku belum benar-benar terbiasa menghadapi hal seperti itu. Rafa mengusap punggung tanganku lembut. "Kamu nggak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Tapi kalau kamu pergi,
Kamu bisa lihat, kamu sudah tidak berada di titik yang sama seperti dulu. Ia tersenyum hangat. Sebuah senyum yang membuatku merasa dipeluk tanpa disentuh. Pergi saja, sayang. Tunjukkan kamu baik-baik saja. Aku menatap wajahnya. Lelaki yang mencintaiku tanpa syarat, yang tidak pernah mempermasalahkan kesederhanaanku, yang selalu memelukku saat aku merasa dunia terlalu berat. Lelaki yang menjadi kebalikan sempurna dari semua luka masa laluku. Aku mengangguk pelan. Namun entah kenapa, setelah Rafa kembali ke dapur, amplop putih itu tetap terasa seperti beban ratusan kilogram yang menindih dadaku. Reuni akbar ini bukan sekadar acara temu kangen. Ini adalah pintu menuju masa lalu yang sudah kubiarkan tertutup terlalu lama. Pintu yang kini terbuka lebar, dan menuntutku untuk masuk kembali. Meski aku belum tahu apakah aku siap melihat apa yang ada di dalamnya. Dan satu hal yang kurasakan sangat jelas. Dadaku terasa berat. Pagi itu aku berdiri lama di depan lemari, menatap deretan pakaian yang sebenarnya tidak banyak. Rafa selalu bilang, yang penting nyaman, bukan mahal. Dan entah mengapa, ucapan itu terasa seperti jangkar yang menahan dadaku agar tidak karam oleh kegelisahan. Akhirnya pilihanku jatuh pada gamis sederhana warna soft beige, lembut, jatuhnya bagus, dan yang terpenting, membuatku merasa seperti diriku sendiri. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Kenyamanan memiliki keindahan tersendiri, dan hari ini aku ingin merasakannya penuh. Tas kecil hadiah ulang tahun dari Rafa kuambil dari gantungan. Warnanya senada dengan gamisku, tidak bermerek, tapi setiap kali kusentuh, terasa hangat karena itu pilihan suamiku. Kerudung polos yang kusetrika semalam kuikat perlahan. Jemariku terasa sedikit gemetar. Ada banyak alasan untuk gugup, tapi ada lebih banyak alasan untuk tetap melangkah. Sebelum keluar rumah, aku sempat berdiri sejenak di dekat jendela, memperhatikan halaman kecil tempat Rafa menanam cabai dan kemangi kesukaannya. Kehidupan kami sederhana. Sederhana sekali dibandingkan kehidupan orang-orang yang mungkin akan kutemui nanti di acara reuni. Namun justru di kesederhanaan inilah aku merasa paling utuh. Aku mengembuskan napas panjang, mengunci pintu, dan memesan taksi online. Pengemudi taksi online yang menjemputku, seorang bapak sekitar usia 40-an, menyapaku dengan ramah. Ke Grand Serapin Hotel, Bu? Iya, Pak, jawabku sambil tersenyum. Hotel itu termasuk hotel mewah di kota ini. Ironis, karena Rafa sedang berada di dalam sana untuk rapat dengan investor yang sedang membahas kemungkinan kerjasama pembangunan cabang baru di daerah lain. Ia sempat mencoba menemaniku, tapi aku melarangnya. Aku ingin datang dengan caraku sendiri, tidak perlu ditemani untuk membuktikan apapun. Tampaknya mau ada acara besar, Bu, kata si bapak sopir sambil melihat ke layar GPS. Sejak pagi banyak yang ke sana. Aku tersenyum tipis. Iya, ada reuni sekolah. Oh, begitu. Ibu pasti salah satu alumni sukses nih. Candanya. Aku tertawa kecil. Bukan untuk menyombongkan, tapi untuk menghargai kalimat itu. Enggak juga, Pak. Saya cuma menjalani hidup dengan baik. Bapak itu mengangguk, seolah memahami sesuatu di antara kata-kataku. Kadang itu yang paling penting. Banyak orang kaya tapi hidupnya nggak tenang. Perjalanan kami berlangsung tenang, dengan musik instrumental mengalun pelan. Di luar jendela, gedung-gedung tinggi dan toko-toko kecil berganti seperti selide panjang masa kini yang kontras dengan masa lalu yang hendak kutemui. Semakin dekat ke hotel, dadaku terasa lebih ringan, bukan karena aku yakin, tetapi karena aku berhasil berdamai dengan satu hal. Aku tidak butuh terlihat kaya untuk merasa bahagia. Aku bukan siapa-siapa di mata mereka. Mungkin. Tapi aku seseorang di mata orang yang mencintaiku. Dan itu cukup. Itu lebih dari cukup. Sesampainya di lobi, aku melihat banyak undangan reuni sudah mulai berdatangan. Beberapa berdandan glamor, rambut disasak tinggi, tas bermerek mencolok, dan wangi parfum mahal memenuhi udara. Mobil-mobil mewah satu persatu berhenti di depan pintu putar hotel, menurunkan orang-orang yang tampak begitu percaya diri. Berbeda dariku yang turun dari taksi online sederhana. Namun anehnya, aku tidak merasa minder. Aku hanya merasa asing.
Bukan dalam arti buruk, hanya seperti sudah hidup di dunia yang berbeda terlalu lama. Aku berdiri di sisi kiri lobi, menunggu panitia registrasi membuka meja. Sementara itu beberapa orang sudah saling berpelukan, tertawa keras, memamerkan perubahan-perubahan hidup mereka yang tampaknya ingin segera diumumkan sejak pertama bertemu. Sesekali mataku menyapu ruangan, mencari-cari wajah yang kusadari mungkin akan membuatku sedikit goyah. Randy belum terlihat. Syukurlah. Ponselku bergetar. Rafa, sayang, sudah sampai? Aku mengetik jawaban sambil tersenyum. Aku, sudah. Kamu fokus rapat saja. Jangan khawatir. Balasannya datang cepat. Rafa, aku bangga kamu berani datang. Kalau selesai lebih cepat, aku nyusul. Kalau enggak, nanti aku jemput. Aku menatap layar itu beberapa saat, membiarkan hatiku dipenuhi rasa syukur yang hangat. Betapa besar perbedaan antara dicintai karena aku apa adanya, dan dicintai hanya ketika aku layak dipamerkan. Aku merapikan kerudungku sekali lagi, lalu berdiri tegak. Hari ini bukan untuk membuktikan siapa aku kepada mereka. Hari ini adalah tentang menerima diriku yang sekarang, yang jauh lebih kuat dari versi yang ditinggalkan dulu. Dengan langkah kecil tapi mantap, aku maju ke arah meja registrasi yang baru mulai dibuka. Apapun yang menantiku di dalam, aku sudah siap. Atau setidaknya, aku berusaha untuk siap. Dan mungkin, itu sudah cukup untuk membuatku bertahan. Ballroom, Emerald Grand Hall, berdiri megah seperti istana kecil yang ditempa dari marmer dan lampu kristal. Langit-langitnya menjulang tinggi, dihiasi ornamen emas yang memantulkan cahaya hangat dari chandelier raksasa. Di depan pintu kaca besar menuju ballroom, karpet merah terbentang panjang seolah menyambut para tamu penting. Tapi di mataku, karpet itu terasa seperti ujian. Seolah setiap langkah yang kutapakan akan menjadi perhatian orang. Aku menghela napas pelan, mencoba menjaga agar jantungku tidak melompat keluar. Orang-orang mulai berdatangan dalam rombongan. Suara tawa menggelegar, parfum mahal menyengat, dan deretan tas bermerek menggantung di bahu mereka seperti medali kebanggaan. Aku berdiri tegak, memegang tas kecilku erat-erat, berusaha tetap anggun meski tubuhku sedikit bergetar. Beberapa alumni mulai mengenaliku. Oh, itu si Arini, ya? Arini? Yang dulu? Wah, lama banget nggak lihat dia. Mereka menghampiri dengan senyum sopan. Senyum yang terasa seperti lipatan tipis antara basa-basi dan rasa ingin tahu yang berlebihan. Dan yang lebih menusuk adalah tatapan mata mereka. Tatapan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Tatapan yang memindai dari kerudung polosku, gamis sederhana yang tidak memberikan kilau apapun, hingga ke tas kecil yang jelas bukan keluaran desainer terkenal. Seolah mereka bertanya dalam diam. Beneran cuma gitu doang? Itu pakaian buat ke reuni akbar? Aku tersenyum tipis, mencoba membalas sapaan mereka dengan ramah. Hai, Rin. Kamu masih sama seperti dulu ya? Sederhana banget, ujar seorang wanita bergaun merah menyala. Suaranya lembut, tapi kalimatnya penuh patronizing. Ia melirik gamisku sekilas, lalu matanya terfokus pada tas kecilku. Hanya 1 detik, tapi cukup membuatku merasa telanjang. Cantik kok, tambahnya, meski jelas tidak tulus. Aku suka gayamu yang, minimalis, sahut temannya sambil tersenyum geli. Aku hanya mengangguk. Makasih ya. Mereka tidak menghina secara langsung, tidak menertawakan, tidak juga bersikap kasar. Namun cara mereka memindai penampilanku, itu sudah cukup keras untuk terdengar seperti tamparan. Seorang pria, Dimas, mantan ketua OSIS, menghampiri dengan senyum besar. Ia tampak lebih dewasa, jasnya mahal, dan jam tangannya berkilau. Arini? Wah, lama nggak bertemu. Serunya sambil menepuk pelan lenganku. Kamu kelihatan beda. Beda gimana? Tanyaku sambil tersenyum sopan. Dimas tersenyum kaku, menggaruk tengkuknya. Ya, lebih kalem. Lebih? Apa ya? Domestik. Aku nyaris tertawa mendengarnya. Domestik? Seolah perempuan tanpa perhiasan, tanpa tas Louis Vuitton, otomatis masuk kategori
ibu rumah tangga rumahan. Padahal mereka tidak tahu aku bekerja. Mereka tidak tahu bagaimana aku bangkit dari kehancuran. Mereka tidak tahu berapa banyak luka yang kusembuhkan tanpa suara. Yang mereka lihat hanya kulit luar. Tapi bukankah itu memang kebiasaan manusia? Beberapa alumni lain menghampiri, mengangguk ramah sebelum berlalu. Namun tatapan mereka selalu sama. Menyeleksi, menilai, mengukur. Aku menahan napas sejenak. Rasanya seperti kembali menjadi siswi SMA yang minder, yang selalu dibandingkan dengan yang lain, yang selalu merasa tidak cukup. Sampai tiba-tiba seorang perempuan bernama Felicia, dulunya ratu populer sekolah, berhenti tepat di depanku. Parasnya tetap cantik, hidung mancung, rambut panjang terawat, tubuh langsing, gaun mewah yang mungkin harganya bisa untuk bayar kontrakan 3 bulan. Ia menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum kecil. Halo, Arini. Kamu, datangnya. Nada kalimatnya terdengar seperti, aku nggak nyangka kamu berani datang dengan penampilan kayak gitu. Aku membalas dengan senyum ramah. Iya, masa reuni nggak datang? Felicia mengangguk sambil memainkan ujung rambutnya. Berani juga kamu tampil natural banget. Aku kira, ya, kamu bakal lebih siap. Siap? Apa maksudnya? Siap untuk dipamerkan? Siap untuk dibandingkan? Aku menarik napas pelan, memilih tidak terpancing. Aku nyaman kok begini. Oh, iya, nyaman itu penting, katanya sambil tersenyum manis, senyuman yang sama sekali tidak manis. Lalu ia berbalik, tertawa kecil bersama gengnya sebelum masuk ke ballroom. Tawa yang jauh lebih menusuk daripada hinaan yang gamblang. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan suara-suara kecil yang mulai berbisik di kepalaku. Suara yang dulu pernah membuatku merasa kecil, hina, tidak layak. Tuh kan, kamu memang kalah dari mereka. Lihat penampilanmu, Rin. Kamu kayak bukan alumni hotel ini. Mereka benar. Kamu sederhana banget. Namun aku mengusir pikiran itu cepat-cepat. Aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Aku tidak hidup untuk memuaskan mata mereka. Ponselku bergetar. Rafa, sayang, kamu oke? Seolah tahu tepat kapan duniaku mulai bergetar. Aku tersenyum lemah, mengetik pelan. Aku baik. Cuma, suasananya lumayan menekan. Tapi aku kuat. Rafa, aku percaya kamu kuat. Kalau butuh, kabari aku. Aku selalu di sini. Kalimat itu seperti tangan hangat yang menarikku dari jurang. Aku mengangkat daguku sedikit lebih tinggi. Menarik napas lebih dalam. Berusaha mengingat bahwa di balik kesederhanaan pakaianku, ada perjalanan panjang yang tidak bisa dibeli dengan uang siapapun. Aku melangkah masuk ke ballroom. Suara musik lembut menyambutku, lampu-lampu mewah berkilau di atas, dan ratusan pasang mata seolah langsung mengukur keberadaanku. Namun kali ini, aku tidak mundur. Walaupun tatapan meremehkan itu terasa seperti duri yang menancap perlahan, aku terus berjalan. Karena hari ini, langkah kecilku lebih berharga daripada seluruh kemewahan mereka. Dan tanpa mereka sadari, aku sedang bersiap menghadapi pertemuan paling tidak terduga yang akan mengubah seluruh suasana reuni ini. Baru beberapa langkah kakiku masuk ke dalam ballroom, suara yang begitu akrab, suara yang dulu pernah membuatku menggigil antara cinta dan ketakutan, menyambar telingaku seperti petir yang jatuh tepat di atas kepala. Hah, ternyata kamu datang juga. Langkahku terhenti. Dunia seolah berputar pelan. Aku menoleh, dan di sana dia berdiri. Randy, mantan suami yang dulu meninggalkanku tanpa ragu demi perempuan lain. Pria yang pernah bersumpah mencintaiku tapi berubah menjadi orang asing yang mempermalukanku di depan keluarganya. Pria yang dulu begitu kusayangi, tapi akhirnya menjadi luka paling dalam hidupku. Kini ia berdiri dengan gaya seorang pengusaha sukses. Setelan mewah, rambut disisir klimis, jam tangan mencolok yang seolah hanya dipakai untuk mengatakan, "Lihat aku mampu." Di sampingnya seorang wanita berdandan glamor duduk manis menggandeng lengannya. Rambut coklat bergelombang, bulu mata lentik, gaun yang begitu ketat hingga tampak tidak nyaman.
Wanita itu menatapku seperti menatap seorang tamu tak diundang. Randy menyeringai. Senyum yang dulu pernah membuatku gugup, kini hanya membuatku ingin mundur beberapa langkah. Masih suka tampil sederhana? Atau sudah nggak mampu beli yang bagus-bagus? Katanya sambil menyapu penampilanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapannya tajam, menghina, dan mencerminkan betapa kecilnya dia sebenarnya. Aku menarik napas panjang, menahan diri agar emosiku tidak terlihat. Suaraku kutahan tetap tenang. Aku datang untuk bersilaturahmi, bukan untuk pamer. Randy tertawa, keras, berlebihan, sengaja ingin membuat orang lain menoleh. Beberapa kepala mulai melirik ke arah kami. Aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Silaturahmi pakai taksi online? Katanya sambil menepuk bahu wanita di sampingnya. Ya Tuhan, patut saja. Dari dulu kamu memang levelnya segitu. Wanita di sampingnya ikut tertawa, menutup mulut dengan tangan, meski matanya penuh cibiran. Taksi online ke acara kayak gini? Ia menggoda. Nggak malu? Ada yang menggelitik di dadaku. Luka lama yang sudah kukubur dalam-dalam, tiba-tiba disibak kembali tanpa izin. Dulu, Randy pernah memarahiku karena memakai angkot ke tempat kerja. Dulu, dia pernah berkata aku memalukan karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan gaya hidup barunya. Kini sejarah terasa seolah mengulang. Aku berdiri tegak, meski hatiku terasa diremas kuat. Randy, kataku pelan namun jelas. Aku datang bukan untuk mengesankan siapapun. Aku datang karena ini reuni sekolah, bukan ajang pamer harta. Randy mendengus, lalu menatapku seolah aku sedang bicara omong kosong. Jangan sok bijak, Rin. Kamu tuh dulu ninggalin aku karena, apa? Gak sanggup ngikutin gaya hidupku, kan? Terus sekarang, kamu makin jatuh. Aku memejamkan mata sesaat. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hidupku sekarang. Rafa tidak pernah kupamerkan di media sosial. Rafa tidak suka sorotan. Tidak ada yang tahu bahwa suamiku adalah co-owner sebuah hotel yang sedang berkembang cepat. Dan aku tidak pernah butuh dunia tahu. Namun kini, yang membuatku lebih sedih daripada hinaannya adalah kenyataan bahwa luka lama masih terasa begitu segar. Bukan karena aku ingin kembali. Tidak, sama sekali tidak. Tapi karena aku dulu pernah mencintainya dengan naif, dan dia hancurkan rasa itu seolah tidak berharga. Aku dengar kamu nikah lagi, Randy berkata sambil memiringkan kepala. Siapa namanya? Raf. Apa gitu? Kerja apa dia? Supir? Teknisi? Atau pegawai retail? Wanita di sampingnya menambahkan, pasti gitu. Soalnya kalau kaya, istrinya nggak bakal datang ke acara elit gini naik taksi online. Aku tersenyum kecil, senyum yang tidak mereka mengerti. Senyum yang muncul bukan karena senang, tapi karena aku menyadari betapa jauh hidupku sudah berubah tanpa mereka ketahui. Suamiku baik, jawabku sederhana. Itu aja. Randy menaikkan alis. Baik? Hanya itu modalnya. Cukup. Karena yang tidak mereka tahu, Rafa tidak hanya baik, dia adalah rumah yang kucari seumur hidupku. Randy mendecakkan lidah. Ya sudahlah, Rin. Kamu tetap kamu. Sederhana. Pas-pasan. Nggak cocok hidup di lingkaran elit begini. Aku menatapnya, perlahan. Mataku tidak gemetar lagi. Aku memang sederhana, Ren, ucapku lembut. Tapi tenang saja, aku tidak iri dengan hidupmu. Senyumnya menghilang sepersekian detik, sebelum ia memaksa tawa baru. Oke, katanya sambil menunjukku dengan dua jarinya. Kita lihat kamu tahan berapa lama di acara ini sebelum pulang karena malu. Ia dan wanita itu masuk ke dalam ballroom sambil tertawa. Aku berdiri diam beberapa saat. Dadaku terasa sesak, tapi tidak seperti dulu. Rasa sakitnya tidak menghancurkan, hanya mengingatkan bahwa aku pernah berada di tempat yang salah, dengan orang yang salah. Ponselku kembali bergetar. Rafa, aku selesai lebih cepat. Aku on the way. Udara di sekitarku tiba-tiba terasa lebih hangat. Aku memegang tas kecilku erat-erat, menegakkan punggungku,
dan melangkah masuk ke dalam ballroom dengan kepala terangkat. Randy boleh menertawakanku sekarang. Boleh mengejek kesederhanaanku. Boleh meremehkan hidupku. Tapi dia tidak tahu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, namanya akan membeku. Tawa itu akan menghilang. Dan semua mata akan melihat pada kenyataan yang tak pernah dia duga. Bahwa laki-laki yang dicibirnya, laki-laki yang katanya supir truk kucel, adalah pemilik hotel tempat reuni megah ini diselenggarakan. Randy semakin mendekat, jaraknya hanya beberapa langkah dariku. Aromanya, campuran parfum mahal dan kesombongan, menguar begitu kuat. Suaranya dibuat sedemikian rupa agar cukup keras didengar meja-meja sekitar. "Suamimu mana? Kok nggak ikut?" katanya sambil menatap sekeliling, seolah mencari seseorang yang tak pernah ia kenal. Lalu bibirnya miring, menampilkan senyum sinis yang sangat familiar. "Jangan-jangan." Ia mengangkat bahu, pura-pura kasihan. Kerjaannya cuma supir truk kumal, ya? Makanya malu datang ke acara elit begini. Beberapa orang yang mendengar langsung menahan tawa. Ada yang benar-benar cekikikan, menutup mulut dengan tangan, ada pula yang hanya tersenyum miring, senyum yang tidak bersuara tetapi cukup menusuk. Aku merasakan wajahku panas. Bukan karena malu pada mereka, tapi karena marah pada diriku sendiri. Marah karena pernah mencintai pria yang kini berdiri di depanku dan memperlakukan orang yang kucintai begitu rendah. Aku menunduk, mencoba menata napas. Aku tahu kalau aku menatap Randy terlalu lama, aku mungkin akan menangis, bukan karena lemah, tapi karena muak. "Suamiku sibuk," kataku lirih namun jelas. "Dia akan menyusul." Randy tertawa pendek, kering, seperti seseorang yang mendengar lelucon buruk. "Ah, iya, sibuk," katanya sambil mengangguk-angguk berlebihan. "Sibuk ngapain? Ngecek oli? Atau angkut pasir?" Gelas yang dipegang Randy diketuk-ketuk ke meja, seolah menunggu sesuatu yang ditertawakannya sendiri. Wanita glamor di sampingnya menatapku penuh iba. Bukan iba yang tulus, tapi iba yang merendahkan. "Kasihannya," katanya pelan tapi cukup terdengar, "masih hidup pas-pasan." Aku menghembuskan napas dalam-dalam, menahan diri agar tidak terpancing. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang bagaimana aku ingin bersikap. Namun Randy tidak berhenti. Ia menepuk pundakku, sentuhan yang membuat tubuhku refleks menghindar. "Oh ya?" katanya sambil memiringkan kepala. "Kita lihat nanti, kalau beneran ada." Nada itu, kalau beneran ada, menusuk jantungku. Ia ingin membuatku tampak seperti pembohong. Seolah aku hanya mengarang suami yang menyusul karena malu mengakui bahwa aku hidup sengsara setelah ditinggal olehnya. Beberapa alumni yang dulu pernah dekat denganku ikut melirik. Ada yang matanya menunjukkan keraguan. Ada yang sekadar memandang karena drama itu terasa menarik. Ada pula yang menilai, tanpa tahu apapun tentang hidupku sekarang. Aku merasa tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang mendidih. Randy semakin menjadi. "Aku sih nggak heran," katanya sambil tertawa. "Kamu itu kan dulu cuma cocok sama laki-laki sederhana. Kelas bawah. Jadi wajar kalau suamimu, siapa tadi namanya? Rafa? Rafu?" "Rafa," jawabku pelan. "Ah iya, itu, Rafa." Ia mengangkat alis. "Kerja apa dia? Jangan bilang aku kontraktor abal-abal atau pegawai gudang." Orang-orang kembali menahan tawa. 1-2 ada yang menyenggol temannya, lalu berbisik-bisik sambil melirikku. Hatiku perih, sangat perih. Namun di balik rasa itu, ada sesuatu lainnya. Sesuatu yang perlahan menguat. Ingatan tentang Rafa. Tentang suaranya yang lembut. Tangannya yang hangat ketika memegang pipiku semalam. Ucapannya sebelum aku berangkat. "Kamu nggak perlu terlihat kaya. Kamu cuma perlu jadi kamu. Itu sudah lebih dari cukup." Dan tiba-tiba, rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan kecil yang mulai tumbuh. Aku menatap Randy perlahan. Mataku tidak lagi berair. Sekarang lebih dingin. "Ren," kataku, suaraku stabil meski dadaku masih berat.
Kamu boleh hina aku sesuka hatimu, tapi jangan hina suamiku. Ia terdiam sepersekian detik, terkejut karena aku balik bicara. Lalu ia tersenyum, senyum yang penuh tantangan. Wah, mulai berani ya sekarang. Ia mendekat sedikit lagi, suaranya mengecil, tapi makin jahat. Kita lihat aja, kalau suamimu itu beneran muncul atau cuma jadi tameng biar kamu gak kelihatan sendirian. Aku mengepalkan tangan kecilku dalam tas. Tidak, aku tidak akan menangis di depan orang seperti dia. Tidak hari ini. Aku tidak sendirian. Kali ini aku bahkan tersenyum kecil. Randy tertawa keras. Ya, kita lihat. Aku tunggu kejutanmu. Namun sesungguhnya, kejutannya bukan datang dariku. Karena di saat Randy masih tertawa dan menertawakan orang lain yang ikut mempermalukanku, seorang panitia naik ke panggung untuk mengumumkan sesuatu. Dan dalam beberapa menit ke depan, tawanya akan membeku. Matanya akan membesar. Seluruh ballroom akan terdiam. Dan Randy, pria yang merasa paling tinggi malam itu, akan dihantam kenyataan yang lebih keras dari apapun. Rafa bukan hanya akan datang, tapi dia datang sebagai pemilik hotel tempat mereka berpijak. Aku melangkah menuju sudut paling tenang di ballroom, tempat lampu kristal tidak terlalu menyilaukan dan suara tawa bernada sombong terdengar lebih jauh. Kursi di sana kosong, seolah memang disediakan agar seseorang bisa bernafas tanpa tekanan. Begitu aku duduk, seluruh keberanian yang tadi kupaksa tumbuh tiba-tiba melemah. Tanganku bergetar kecil tanpa kusadari. Bukan karena takut pada Randy, tidak lagi. Tapi karena luka lama itu, meski telah lama kering, masih bisa serasa perih ketika disentuh. Aku menatap layar ponsel yang baru saja menyala. Rafa. Sayang, aku sudah dekat. Tunggu ya. Pesan itu sederhana, tapi mampu menghangatkan seluruh rongga dadaku. Rafa selalu begitu. Tidak perlu kata manis berlebihan, tapi menghadirkan rasa aman yang tak pernah kudapatkan dari siapapun, termasuk Randy. Kupijat pelan dada kiriku, mencoba meredakan degup yang tidak stabil. Kenapa aku masih bisa terluka oleh pria yang sudah tidak berarti apa-apa? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku. Mungkin karena dulu aku pernah mencintainya dengan seluruh hidupku. Mungkin karena aku pernah mempercayai kata-katanya. Dan mungkin karena cara ia mengkhianatiku meninggalkan retakan yang, meski sudah dipenuhi kebahagiaan baru, tetap menyisakan garis samar yang sensitif pada sentuhan. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat meja-meja penuh makanan mewah, alumni bergaun glamor berfoto sambil menonjolkan perhiasan, dan gelas-gelas wine berkilauan di bawah lampu kristal. Semua itu tampak seperti dunia yang jauh. Bukan tempatku berasal, bukan tempatku ingin kembali. Aku menunduk, menahan rasa getir. Tiba-tiba seseorang mendekat. Seorang teman lama, Laras, yang dulu baik tapi jarang berinteraksi denganku. Kamu nggak apa-apa, Rin? Tanyanya pelan, duduk di sampingku tanpa izin, tapi dengan ketulusan yang membuatku tidak menepisnya. Aku tersenyum tipis. Aku baik. Randy, memang nggak berubah, ya? Laras menghela napas. Dia pikir kalau dia datang dengan outfit mahal, hidupnya jauh lebih baik dari semua orang. Aku tidak merespons, hanya menatap ujung kerudungku sendiri. Biarkan saja. Aku sudah punya hidup baru. Syukurlah kamu sudah menikah lagi, katanya tulus. Aku dengar suamimu orang baik. Hatiku menghangat. Ya, Laras menepuk tanganku lembut. Kalau kamu butuh teman, aku di sini. Aku terdiam sebentar. Sentuhan kecil itu, kepedulian tulus yang jarang ku terima dari masa lalu, menguatkanku lebih dari yang kuduga. Terima kasih, Las. Ia tersenyum lalu pergi ketika MC memanggilnya untuk persiapan acara. Aku kembali sendiri, tapi rasanya tidak sesendiri tadi. Ponselku kembali bergetar. Rafa. Parkir agak macet. Aku masuk sebentar lagi. Aku memejamkan mata, menghirup napas panjang. Ada sesuatu yang berbeda saat ini. Dulu, ketika menghadapi Randy, aku selalu merasa kalah sebelum berperang. Tapi sekarang, ada Rafa yang menjadi rumah bagiku, tempat aku kembali,
tempat aku merasa cukup. Aku menegakkan badan, mencoba menata pikiranku. Biarkan semua penghinaan lewat seperti angin. Biarkan mereka menertawakan yang sederhana. Aku tidak datang untuk membuktikan apapun. Aku hanya datang sebagai diriku yang telah tumbuh, bukan yang dulu. Namun jauh di dalam hati, aku tahu babak paling sulit dari malam ini belum benar-benar dimulai. Karena ketika Rafa masuk ke dalam ballroom, semua orang akan tahu siapa sebenarnya dia. Dan aku hanya bisa berharap semoga aku cukup kuat menghadapi reaksi mereka. Semakin malam, ballroom hotel berubah menjadi ajang pamer yang tak terucapkan. Musik lembut mengalun, lampu kristal berkilauan seperti permata, dan suara gelas beradu menyatu dengan tawa yang terdengar lebih tinggi dari seharusnya. Tawa orang-orang yang ingin memastikan dunia tahu bahwa mereka telah berhasil. Aku berjalan pelan menuju meja minuman, sekadar ingin menenangkan diri dengan segelas air putih. Namun tatapan asing yang memindai penampilanku membuat langkahku terasa berat. Mereka tak mengenaliku, tapi tetap menilai. Hanya karena pakaianku tidak selevel pesta glamor ini. Dari belakangku, suara yang pernah ku kenal menyapa. "Rin? Kamu Arini kan?" Aku menoleh. Dua teman lama, Mila dan Dini, berdiri dengan gaun mahal, gelang emas besar, dan senyum yang lebih tajam dari eyeliner mereka. "Ya," jawabku sopan. Mila menyenggol tangan Dini sambil tertawa kecil. "Kita kira kamu nggak datang. Biasanya yang, ya, hidupnya biasa-biasa aja kan suka minder di acara beginian." Dini menambahkan sambil pura-pura heran. "Suamimu nggak ikut? Atau memang nggak berani tampil ke sini? Takut kelihatan kalah ya?" Aku menarik napas panjang, menahan diri agar tidak terbawa emosi. "Ada pekerjaan mendadak," jawabku lembut. "Heh," Mila mengangkat alis. "Kerja apa sih? Sopir? Teknisi AC? Atau jangan-jangan pengangguran? Makanya kamu datang sendiri." Beberapa orang di dekat kami pura-pura tidak mendengar, tapi aku melihat sudut bibir mereka terangkat, menahan tawa. Seolah kebahagiaan mereka bertambah saat ada orang yang bisa mereka jadikan bahan candaan. Aku memilih tersenyum. Aku bersyukur dengan hidupku sekarang. Dini mendecak kecil. "Ih, kalau bersyukur emang bagus. Tapi jangan sampai pasrah, Rin. Dunia itu keras. Apalagi kalau suami kamu nggak punya posisi." Seketika aku ingin menjauh. Nada bicara mereka bukan kepedulian. Itu rasa puas dari orang yang merasa levelnya lebih tinggi. Aku memutuskan kembali ke tempat duduk di sudut. Namun bahkan perjalanan menuju sudut ruangan itu terasa seperti berjalan melewati lorong penilaian tak berkesudahan. Di panggung, MC mulai memanggil alumni yang sukses. Pemilik perusahaan, dokter terkenal, pejabat di kota, arsitek yang karyanya masuk majalah. Setiap kali satu nama dipanggil, mereka berdiri dengan bangga, lalu kembali ke meja mereka dengan pujian dari orang lain. Sorak-sorai itu, entah bagaimana, membuat ruang di dadaku terasa semakin sempit. Aku sadar bukan karena aku iri, bukan karena aku kurang sukses, tapi karena malam ini semua orang seolah berlomba-lomba menunjukkan siapa yang paling berharga di mata dunia. Dan aku hanya ingin datang sebagai seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu. Namun dunia tidak selalu memberi ruang untuk orang yang tenang. Tak lama kemudian, seseorang lain menghampiriku. Bukan untuk menyapa, tapi untuk memastikan isi hidupku sesuai dengan dugaan mereka. "Arini, suamimu nggak kelihatan juga ya?" tanya seorang alumni pria bernama Rio. "Biasanya sih, kalau nggak datang, karena malu." "Malu?" sahut temannya sambil tertawa kecil. "Atau kerjaannya nggak selevel sama acara ini?" Aku merasakan perutku mengencang, seperti ada tali yang ditarik dari dalam. "Kami cuma tanya, Rin," kata Rio, seolah suaranya tidak mengandung hinaan apapun. "Soalnya tadi Randy cerita suamimu itu supir truk. Bener ya?" Aku memejamkan mata sejenak. Tentu saja Randy menyebarkan cerita itu. Dan tentu saja orang-orang menelannya mentah-mentah. Aku membuka mata, menatap Rio dan temannya dengan tatapan paling wajar yang bisa kuberikan. "Saya bangga dengan pekerjaan suami saya," kataku.
Apapun pekerjaannya. Jawaban itu membuat mereka terdiam sepersekian detik, bukan karena hormat, tapi karena tidak puas. Mereka menginginkan reaksi defensif, malu, atau marah. Tidak ada yang mereka dapatkan dariku. Aduh, ya sudahlah, kata Rio sambil tertawa canggung. Semoga dia beneran datang ya. Mereka pergi sambil terus tertawa, meninggalkan jejak aroma parfum mahal dan kesombongan yang menusuk lebih dari kata-kata mereka. Aku kembali duduk. Tanganku tautkan di pangkuan. Kupaksa diriku menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa, Arini. Tidak apa-apa. Kamu punya Rafa. Kamu punya rumah tempat segala kesedihan bisa diletakkan tanpa dihakimi. Dan tepat saat itu, ponselku kembali berbunyi. Rafa. Sayang, aku sudah masuk parkiran hotel. Tunggu sebentar, ya. Hening seketika menyelimuti jiwaku, hening yang menenangkan. Aku menutup mata sebentar, merasa setitik kekuatan kembali tumbuh. Malam ini mungkin penuh tekanan. Mungkin penuh tatapan meremehkan. Mungkin penuh kebohongan Randy dan bisik-bisik alumni lain. Namun sebentar lagi, seseorang yang benar-benar mencintaiku akan masuk ke ruangan ini. Dan ketika itu terjadi, dunia mereka akan berubah. Aku baru saja menenangkan detak jantungku ketika suara langkah yang familiar, langkah yang dulu selalu membuatku waspada, datang mendekat. Randy. Leg. Seolah ballroom ini tidak cukup besar untuk menjauhkannya dariku. Ia kembali menatapku seakan menemukan mainan yang bisa ia remas kapanpun ia mau. Di sampingnya, wanita glamor bergaun ketat merah mengaitkan lengannya manja pada siku Randy. Wanita itu mengibaskan rambut panjangnya dan dengan suara lantang berkata, memastikan orang-orang di dekat kami mendengar. Kamu lihat nggak, Rin? Suami baruku barusan parkir pakai Land Cruiser. Baru keluar showroom kemarin. Ia mendengus bangga. Beda banget sama kamu yang datang naik taksi online murahan itu. Beberapa kepala kembali menoleh. Seolah pertunjukan drama baru saja dimulai. Bahkan dua alumni pria di meja seberang mencondongkan tubuh, jelas ingin menikmati setiap detiknya. Aku menghela napas pelan. Hidup bukan soal siapa yang kelihatan kaya. Randy tertawa keras. Terlalu keras hingga beberapa orang mengikuti tanpa tahu persis apa yang lucu. Santai, Rin. Jangan sensi dong, katanya sambil memutar gelas wine-nya dengan gaya sok elegan. Kita cuma kasihan sama kamu. Ngeliat kamu kayak gini, ya ampun, jujur aja, iba banget. Wanita di sampingnya menambahkan dengan senyum miring. Kamu itu cantik, tapi sayang, pilihan hidupmu buruk. Kalau mau sih, kamu bisa kok dapat yang lebih dari, ya, suami kamu yang sekarang itu. Ada gelombang panas naik ke dadaku, bukan karena malu, tapi karena kesal. Sungguh mengherankan bagaimana orang-orang yang dulu membuangku bisa begitu percaya diri menilai hidupku sekarang. Randy kembali mendekat, terlalu dekat. Ia mencondongkan tubuh, berbicara dengan nada rendah namun cukup keras untuk memancing perhatian sekitar. Kamu tadi bilang suamimu sibuk? Ayolah, Rin. Ia mengangkat alis dengan ekspresi meremehkan. Kerja apa sih dia? Jangan bilang kamu malu sebutin. Aku menahan napas. Tidak ingin terprovokasi. Tidak ingin jatuh dalam permainan yang sama yang pernah membuatku hancur dulu. Namun Randy tidak berhenti. Tadi aku sempat mikir, katanya sambil pura-pura serius. Kalau suamimu beneran gak punya kerjaan, aku bisa bantu kok. Ia mengangkat gelasnya sedikit, seolah memberikan toast untuk dirinya sendiri. Aku punya teman yang lagi butuh satpam. Cocok banget buat dia. Kan kerjaannya cuma berdiri jaga pintu. Nggak butuh otak. Nggak butuh tampang juga. Tawa pecah di belakangnya. Tajam, menusuk, memotong udara seperti bilah tipis. Aku menggenggam gelas airku kuat-kuat, sampai jari-jariku memutih. Bukan takut, bukan sedih. Tapi karena aku harus benar-benar menahan diri agar tidak membalas dengan kata-kata yang akan membuat malam ini makin kacau. Dalam hati, aku hanya mengulang satu hal. Sebentar lagi Rafa datang. Sebentar lagi Rafa datang. Randy memperhatikan ekspresiku, tampak semakin puas melihat aku terdiam.
Oh, kamu marah? Ia berkata sambil tertawa kecil. Ayolah, Rin. Kita kan mantan. Dulu kamu suka banget aku godain. Masa sekarang baper? Wanita di sampingnya menggeleng sambil tersenyum mengejek. Aku nggak heran kalau suamimu minder. Lihat kamu aja, kayak bukan kelasnya. Aku akhirnya menatap mereka. Tatapan yang membuat tawa mereka meredup sejenak. Bukan tatapan marah. Bukan tatapan tersinggung. Tapi tatapan seseorang yang sudah selesai dengan pertarungan masa lalu. Tapi kebetulan masih dikelilingi orang-orang yang belum sadar mereka tidak lagi relevan. Aku tidak marah, kataku pelan namun tegas. Hanya kasihan melihat cara kalian menganggap orang lain rendah hanya karena penampilan. Randy mendengus geli. Kasihan? Yang kasihan itu kamu. Suami kamu bahkan gak muncul-muncul juga. Hatiku teriri sedikit. Bukan karena kata-kata mereka, tapi karena rasa sabarku mulai habis. Namun tepat saat aku menarik napas untuk menjawab, ponselku bergetar di pangkuan. Rafa. Sayang, aku sudah di pintu ballroom. Jantungku mendadak berdegup lebih cepat. Bukan karena cemas, tapi karena sebuah rasa lega yang dalam. Aku menutup pesan itu perlahan, menatap Randy dan wanita di sampingnya dengan cara yang membuat mereka sedikit bingung. Ada ketenangan aneh pada diriku, ketenangan yang membuat mereka sempat saling melirik. Aku pamit sebentar, ucapku singkat. Randy tertawa pendek, mengejek. Mau jemput suamimu? Supaya nggak nyasar? Aku tidak menjawab. Aku berdiri, merapikan kerudung, dan membiarkan kata-kata mereka jatuh ke lantai seperti debu yang tidak layak kupedulikan. Karena sesaat lagi, orang yang sebenarnya mereka hina akan melangkah masuk ke ruangan ini. Dan dunia kecil penuh kesombongan yang mereka bangun malam ini akan runtuh dalam hitungan detik. Lampu ballroom perlahan diredupkan. Cahaya kristal dari lampu gantung raksasa di tengah ruangan berubah menjadi hanya pantulan lembut keemasan yang membuat suasana semakin megah namun juga tegang. Musik instrumental berhenti seketika, digantikan denting halus mikrofon disentuh seseorang. MC, perempuan bergaun silver elegan, melangkah ke tengah panggung dengan senyum profesional. Baik, para alumni SMA Angkatan 2020, suaranya menggema lembut namun tegas. Kita akan memasuki sesi penting sebelum makan malam utama. Hening menyapu ruangan. Beberapa alumni masih sempat menyesap minuman, tapi sebagian besar sudah menoleh penuh perhatian. Terutama saat layar LED di belakang panggung menunjukkan logo hotel mewah tempat acara reuni ini digelar. Hotel ini bukan sembarang hotel. Bahkan di dunia bisnis, nama besar pemiliknya sering menjadi bahan pembicaraan. Investor muda, visioner, misterius, sangat kaya, dan hampir tidak pernah tampil di media. MC melanjutkan, suaranya meninggi penuh antusiasme. Seperti yang kita tahu, acara reuni akbar kita tahun ini disponsori langsung oleh pemilik hotel ini, yang juga tamu kehormatan malam ini. Bisik-bisik mulai terdengar. Serius dia bakal muncul? Kabarnya dia jarang banget mau tampil. Aku cuma mau lihat kayak apa orangnya. Suasana berubah seakan semua orang menahan napas. Aku berdiri diam di sudut, tapi tubuhku terasa bergetar ringan. Entah karena gugup, atau karena pesan Rafa terakhir yang kubaca beberapa menit lalu. Aku sudah di pintu ballroom. MC kembali berbicara. Beliau baru tiba di lokasi, dan sebentar lagi akan masuk ruangan ini. Seluruh ballroom seolah tersedot keheningan. Randy, yang tadi masih tertawa-tawa sambil meremehkanku, kini ikut menoleh ke arah pintu dengan rasa penasaran. Bahkan wanita glamor di sampingnya membetulkan posisi rambutnya, berharap terlihat anggun kalau sosok sang pemilik hotel memperhatikan mereka. Aku menelan ludah. Ada sesuatu di dadaku yang bergerak pelan, semacam firasat intens bahwa semuanya sebentar lagi berubah. MC tersenyum lebar. Kepada seluruh alumni, mohon tetap di tempat. Kita sambut bersama pemilik Hotel Artapura Grand. Lampu sorot diarahkan ke pintu masuk ballroom. Suara kamera dari beberapa tamu mulai terdengar. Aku memegang tepi meja, berusaha menstabilkan napas. Waktunya. Dia datang. Rafa.
Pintu itu terbuka perlahan. Cahaya dari lorong luar memantul ke permukaan marmer lantai ballroom, menciptakan bayangan panjang sebelum sosoknya benar-benar terlihat. Seseorang berdiri di ambang pintu. Seorang pria tinggi dengan setelan hitam yang terstruktur sempurna. Langkahnya tegap, wajahnya teduh namun tegas. Di belakangnya, para staf hotel berjalan cepat sambil membungkuk hormat, menjaga jarak yang menunjukkan betapa dihormatinya orang ini. Bisik-bisik alumni berubah menjadi keheningan tak percaya. Astaga, muda banget. Gila, itu pemiliknya. Kok kayak artis? Atau model? Serius itu yang punya hotel ini? Aku berdiri perlahan tanpa sadar. Ada magnet yang menarikku. Aku tahu siluet itu. Aku tahu langkah itu. Bahunya, caranya menatap lurus ke depan seakan dunia tertata di garis pandangnya. Randy yang berdiri tak jauh dariku memicingkan mata, mencoba memastikan. Wanita di sampingnya menutup mulut. Napasnya tersengal kecil. Dan ketika sosok itu melangkah sepenuhnya masuk ke cahaya, baru mereka menyadari. Pria itu tidak melihat ke kiri atau kanan. Tidak melihat para tamu. Tidak melihat MC. Pandangan matanya langsung tertuju padaku. Hanya padaku. Langkahnya berubah sedikit lebih cepat. Tegas, yakin. Beberapa orang otomatis menyingkir memberi jalan. Bukan karena diminta, tapi karena aura wibawa yang terpancar begitu kuat. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berpaling. Dan saat jarak tinggal beberapa meter, barulah suara kecil seseorang terdengar lirih seperti hembusan angin. Itu, Rafa? Randy membelalakan mata. Nggak mungkin. Namun dunia membuktikan sebaliknya. Rafa, dengan ketenangan yang selalu membuatku merasa aman, berhenti tepat di hadapanku. Di hadapan ratusan pasang mata yang kini membeku seperti patung. Ia menatapku, lembut, penuh kasih. Kontras total dengan atmosfer dingin penuh penilaian yang sejak tadi menindihku. Lalu Rafa mengulurkan tangan, menyentuh pipiku dengan cara yang begitu familiar, begitu hangat, hingga aku hampir lupa bahwa aku sedang dikelilingi manusia-manusia yang tadi meremehkanku. Maaf aku terlambat, sayang, katanya pelan. Suaranya menggema ke seluruh ruangan yang sunyi. Aku menelan napas yang terjebak. Tidak apa-apa. Ia tersenyum. Senyum yang hanya ia tunjukkan padaku. Dan ketika Rafa meraih tanganku dengan kedua tangannya, begitu lembut, begitu menghargai, suara seluruh ruangan seakan menghilang. 1 detik kemudian, MC berdiri mematung di panggung. Randy kehilangan warna di wajahnya. Wanita glamor itu menurunkan tangannya. Bibirnya terbuka tanpa suara. Beberapa alumni bahkan menjatuhkan ponsel karena tak yakin dengan penglihatan mereka. Karena malam itu, di depan semua orang yang meremehkanku, di depan mantan suami yang menghinaku, suamiku Rafa, yang selama ini mereka kira sopir truk kumal atau pengangguran, ternyata adalah pemilik hotel mewah tempat reuni akbar itu berlangsung. Dan dia baru saja berjalan masuk ke ruangan besar itu. Untukku, suasana ballroom yang semula penuh bisik-bisik, tawa meremehkan, dan aroma kesombongan, mendadak berubah menjadi hening yang menyesakan. Rafa masih menggenggam tanganku, erat, namun lembut. Kehangatan telapaknya menenangkan seluruh getaran yang sejak tadi ku tahan di dada. Maaf aku terlambat, sayang, katanya lagi dengan suara tenang yang justru terdengar sangat berwibawa. Meeting dengan investor molor sedikit. Kalimat sederhana itu, bagi orang lain mungkin biasa saja. Tapi di telinga para alumni yang tadi meremehkanku, itu seperti palu besar yang menghantam lantai. Aku tersenyum kecil, mencoba tetap anggun. MC di panggung tampak gelagapan sebelum akhirnya berhasil menemukan suaranya lagi. Para tamu sekalian, ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar, izinkan saya memperkenalkan, Tuan Rafa Pratama, CEO sekaligus pemilik Artapura Grand Hotel. Seketika, udara berubah. Hembusan napas tertahan datang dari segala arah. Suara gelas di meja terdengar jelas ketika seseorang tanpa sengaja menjatuhkannya. Aku bisa merasakan tangan Rafa menguatkan genggamannya, seolah berkata, aku ada di sini. Untukmu. Di sampingku, Randy,
yang tadi begitu lantang menertawakanku, perlahan berubah rona. Sangat pucat. Seperti seseorang yang baru saja melihat hantu masa lalunya sendiri. Rafa? Katanya terbata. Dia, suamimu? Aku memandangnya dengan tatapan datar, tenang, tanpa dendam. Iya. Kenapa? Randy menelan ludah keras-keras hingga terdengar samar. Bibinya, wanita glamor yang tadi menyindirku, memalingkan wajah, pura-pura sibuk dengan HP padahal layar HP-nya gelap. Rafa menoleh sedikit pada Randy. Tatapannya bukan marah. Lebih buruk dari itu, dingin. Tolong jaga sikap, ucapnya pelan, tetapi tegas. Istri saya tidak pantas diperlakukan seperti tadi. Randy langsung menunduk seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan besar. Beberapa alumni yang tadi ikut menertawakan, memalingkan wajah sambil berdeham pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Ada juga yang tiba-tiba sibuk menatap menu makan malam, padahal tidak ada apapun di meja selain gelas kosong. Aku hanya berdiri di samping Rafa. Diam, tetapi rasanya bumi sedang berputar kembali ke sisi yang benar. Bukan karena aku ingin melihat mereka malu. Bukan karena ingin membalas. Tapi karena akhirnya, aku tidak perlu membela diri. Tidak perlu menjelaskan. Fakta melakukannya untukku. Rafa menunduk sedikit ke arahku. Siap naik panggung, sayang? Aku mengangguk pelan. Dan di antara ratusan mata yang menatap tidak percaya, tangan kami masih saling menggenggam. Untuk pertama kalinya di acara itu, aku tidak merasa sendirian. Rafa naik ke panggung dengan langkah percaya diri. MC memberikan mikrofon kepadanya, hampir seperti memberikan tongkat komando pada seorang jenderal. Lampu sorot mengarah padanya. Ballroom kembali hening. Selamat malam. Rafa membuka sambutan dengan senyum ramah. Terima kasih sudah hadir di hotel kami. Merupakan kehormatan menjadi sponsor reuni akbar angkatan kalian. Kata, kalian, membuat beberapa orang di barisan depan bergeser canggung. Beberapa melirikku, sadar betapa dekatnya hubungan itu. Rafa melanjutkan sambutannya dengan elegan, membahas tentang perjalanan hotel ini, industri perhotelan, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar teman lama. Tidak sombong, tidak menggurui, tidak menyindir siapapun. Justru kerendahan hatinya membuat orang-orang semakin malu atas perilaku mereka sendiri. Aku duduk kembali di tempatku, dan perlahan, seperti jam yang mundur, beberapa teman lama mulai menghampiri. Aduh, Rin, tadi tuh kita cuma bercanda loh. Kita nggak tahu suamimu ternyata. Ya begitulah. Kamu kelihatan cantik banget malam ini. Awet muda. Aku hanya tersenyum sopan. Tipis. Tidak menyalahkan, tidak terlalu ramah. Aku tidak perlu berpura-pura memaafkan, tapi aku juga tidak ingin menyimpan racun dalam hatiku. Malam itu, setelah acara selesai, Rafa menggenggam tanganku kembali, mengajakku berjalan keluar ballroom. Para staf membungkuk hormat saat kami lewat. Begitu pintu tertutup di belakang kami, suasana berubah lebih tenang. Kamu baik-baik aja? Rafa bertanya lembut. Aku mengangguk. Aku sudah terbiasa diremehkan. Tapi hari ini, Tuhan membalikkan semuanya. Rafa mengusap pipiku dengan belakang jarinya. Kamu nggak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun, sayang. Ia mendekat, mencium keningku dengan hangat, sebuah sentuhan yang membuat mataku terasa panas. Kamu sudah cukup, apa adanya, dan aku bersyukur bisa mendampingimu. Aku menarik napas yang sejak tadi kutahan. Hari ini, bukan cerita tentang siapa yang paling kaya, bukan tentang siapa yang menang. Ini tentang harga diriku yang kembali, tanpa aku harus menginjak harga diri siapapun. Reuni ini bukan ajang balas dendam, tapi ajang di mana aku benar-benar sadar. Bahagia adalah balas dendam yang paling elegan, tanpa perlu menyakiti siapapun, tanpa perlu membuktikan apapun. Hanya menjadi diriku sendiri, dan dicintai oleh orang yang mencintaiku dengan benar. Malam itu, aku pulang dengan hati yang lebih utuh daripada sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa menang.
tanpa harus mengalahkan siapapun.